Shalom. Udah ngopi? Jangan ngantuk ya. Oke. Gereja ini sedang membahas sebuah tema yang sangat-sangat hebat. Saya kemarin di kereta saya merenungkan ini dan makin merenungkan makin terharu lah sama kehebatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. God's faithfulness. Ya, firman Tuhan dengan jelas dan selalu mengajar kita bahwa Tuhan itu setia. Kita udah sering dengar kata-kata ini. Tetapi ketika kita mulai renungkan Tuhan itu setia, kita akhirnya masuk ke dalam sebuah kesadaran bahwa sampai kapanpun saya nggak setia, dia tetap setia. Dan ketika kita dalam hidup ini mau sengaja atau tidak sengaja, setia atau tidak, kesetiaan dia itu tidak bergantung sama usaha kita. Jadi kesetiaan Tuhan itu bukan sekedar karakternya dia saja, dia itu sendiri adalah setia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kalau sampai dia tidak mau setia itu berarti Tuhan menyangkal dirinya. Itu kan hebat banget ya. Nah, itu sebabnya di dalam hidup ini, kehidupan ini akan selalu berubah. Kita juga berubah. Ya. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah itu, kesetiaan dia itu tidak pernah berubah. Nah, kalau kita paham ini, kita akan mulai meneliti diri kita. Karena selama kita hidup, semuanya berubah. Kira-kira 24 tahun yang lalu, saya masih ada rambutnya. Hari ini rambut saya almarhum dipanggil Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena 23 tahun yang lalu rontok habis. Dulu gondrong, sekarang udah gak ada rambut. Istri saya tapi bilang begini sih, kalau aku ngeliat kamu zaman dulu gak mungkin sih aku naksir, jelek banget ada rambutnya. Katanya gitu, kata dia. Tapi benar juga sih kalau saya lihat-lihat foto zaman, jelek banget ya gue. Anak-anak saya waktu lahir rambut saya udah gak ada. Raina 23 tahun, waktu dia lahir saya udah gak ada rambut. Jadi bagi dia laki-laki normal begini. Karena waktu dia melek, lihat bapaknya kan gak ada rambutnya. Jadi laki-laki yang ada rambutnya bagi dia gak normal. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba si Raina ngomong gini, Dad, he's so handsome gitu. Dia lagi bilang sama ada cowok ganteng gitu, saya noleh, pasti botak. Jadi kalau misalnya pernah lihat anak saya ada yang naksir, mau memikat hatinya, botakin dulu. Kalau ada rambutnya gak akan ditoleh sama dia. Oke, di dalam semua perubahan hidup, tubuh kita berubah, hidup berubah, bahkan orang yang baik sama kita, yang terdekat sama kita bisa berubah. Musim berubah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan gak pernah berubah. Ya, itu sebabnya tadi pagi di ibadah 1 kita membahas tentang pengharapan kita itu kepada Tuhan, itu seperti sauh atau jangkar yang kuat, karena itu seperti dilabuhkan dan aman bagi jiwa kita, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Itu kan keren banget ya. Karena pengharapan kita kepada manusia, kepada apapun di dalam dunia ini, bahkan kepada pemerintah dan lain sebagainya, semuanya bisa digagalkan. Semuanya bisa mengecewakan gitu loh. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan itu memang luar biasa karena memang dia tidak pernah berubah. Oke. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan begini. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, takkan berhenti-henti dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Musim akan selalu berubah, itu maksudnya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Yang pertama adalah begini. Di dalam setiap perubahan yang terjadi, Tuhan itu adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu dan termasuk kesalahan yang pernah kita buat. Dirangkaikan sama dia dan dia bentuk sedemikian rupa menjadi sebuah kue yang sangat enak dan dia sodorkan kepada kita. Alias dia merangkaikan segala sesuatu dan membawa kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Oke. Coba lihat Roma 8 ayat 28 ayat yang sangat populer. Firman Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang. Kita tahunya kapan? Sekarang. Sekarang itu kapan? Setelah masalahnya lewat. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam satu hal aja. Segala sesuatu berarti termasuk sama keputusan saya yang salah. Termasuk sama ketidaksetiaan saya, Tuhan bisa ambil semuanya, Tuhan bisa rangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Petrus itu gagal.
Di mata manusia dia gagal total. Dia adalah orang yang self-righteous. Dia bilang begini, kalau aku imanku gak akan goyah, mana mungkin lagi aku menyangkal Tuhan gitu kan. Akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Waktu Yesus ketemu lagi sama dia setelah Yesus bangkit, ditanya 3 kali sama Yesus. Yesus gak pernah nanya gini, kenapa kamu menyangkal saya? Kenapa? Dia gak pernah nanya gitu, dia cuma nanya gini, kamu sayang gak sama saya? Yang dilihat hatinya. Petrus mengalami kasih karunia yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang dahsyat, sampai dia menulis di bukunya, yuk bertumbuhlah di dalam Injil kasih karunia. Supaya kamu tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Kenapa? Karena aku udah ngalamin. Aku buat salah, aku gagal, tetapi justru ketika dia ketemu sama aku, yang dia berikan kepada hidupku adalah semua kebaikan dan kesetiaan dia. Itu sebabnya, makin kita tahu Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun kita mengalami kebaikan Tuhan, disitulah baru kita bisa memberikan yang terbaik. Sekarang gini, kalau kita didengungkan dari atas mimbar, yuk berikan yang terbaik, kita bingung. Berikan yang terbaik apaan? Karena kita gak pernah terima yang terbaik. Ya, salah satu format ketaatan adalah kita lupa untuk belajar menerima. Seringkali yang kita upayakan dalam hidup ini, apalagi yang harus aku buat buat Tuhan ya, apalagi supaya aku dilayakan ya. Akhirnya kita kebingungan, kita burn out sendiri. Itu ajaran agama. Kekristenan bukan agama, tetapi Kristenan adalah sebuah hubungan sama Yesus. Yesus turun dari tahtanya, dia gak pernah menyodorkan kepada kita agama Kristen. Dia cuma bilang begini, follow me, that's it. Ikut aku. Dia bawa hubungan. Itu sebabnya hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode, denominasi, kejar Yesusnya. Jangan dikultuskan agama, jangan kultuskan hamba Tuhan. Saya ini hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediatornya Yesus. Dia yang patut dikejar dan kemudian cari hubungan sama dia yang luar biasa. Merdeka kita. Jadi di dalam ketidaksetiaan kita, karena kita pasti gak setia. Justru ketika kita ngalamin kesetiaan dia, akhirnya kita bisa terbalik semuanya karena fokus kita berbeda. Yang tadinya sama upaya-upaya saya, sekarang saya mulai fokus, iya ya Tuhan begitu setia sama saya menerima kebaikan Tuhan, akhirnya saya bisa setia. Hari ini kita taat bukan untuk dilayakan, hari ini kita taat karena kita sudah dilayakan. Kita hari ini setia karena terlebih dahulu dia lebih dahulu setia kepada kita, baru kita bisa memberikan kesetiaan. Ada sebuah kisah yang betul-betul membuat saya menangis ketika saya membaca Roma 8 ayat 28. Anak saya Raina sekarang sudah 23 tahun. Ada yang 23 tahun? 23, persis 23 ya? Oke. Berarti lahir tahun 2000 ya? Raina ini sekarang tinggal jauh dari saya. Dia ada di kota Los Angeles, dia baru kemarin bulan Desember lulus. Dia ambil perfilman. Dia suka dengan Broadway show, dia suka dengan hal seperti itu. Dia setelah lulus, dia diterima di dalam sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Diproses Tuhan juga. Dia memegang jabatan Digital Marketing Manager sekarang, hari ini. Dan dia dipromosi begitu cepat sama perusahaannya. Hari ini, dia mempunyai tugas pelayanan berkhotbah dan juga main keyboard setiap bulan di 2 gereja. Setiap bulan dia berkhotbah kepada anak-anak teens. Dia mentor anak-anak yang masih remaja. Dan itu adalah passionnya dia semenjak dia waktu masih juga remaja. Jadi hari ini dia punya tugas seperti itu. Pelayanan yang sangat hebat bagi saya dalam hidupnya dia yang Tuhan pakai di usia muda. Saya waktu usianya dia masih berantakan hidup saya. Saya bilang kamu tuh dapat sesuatu panggilan yang khusus dalam hidupmu. Ditarik balik. Ya, kita tarik balik ya. Kenapa dia ada di sana? Karena di tahun 2019 dia dapat beasiswa untuk masuk ke dalam sekolah namanya Biola University, sekolah Kristen yang sangat luar biasa di situ. Kenapa dia ada di sana? Karena dia dapat beasiswa. Kenapa dia dapat beasiswa? Karena dia ujian akhirnya waktu dia di SMA itu excellent. Hasilnya luar biasa. Kenapa hasilnya luar biasa? Padahal di tahun 2019 saya lagi di rumah sakit sedang divonis mati kanker. Dan dia hadir di rumah sakit nemenin saya. Kok bisa dapat angka yang bagus? Ada kisah lagi di balik itu semuanya. Jadi kalau direntetin sampai akhirnya dia bisa pelayanan hari ini, itu semuanya Tuhan punya maksud dalam hidupnya dia. Nah, di tahun 2019, di bulan Januari ketika Tuhan akhirnya mengizinkan saya untuk melewati sebuah proses yang sangat berat, saya divonis mati 3 bulan sama dokter karena kena penyakit kanker darah. Waktu itu, saya dirawat di Singapura, dia lagi SMA di situ. SMA kelas 3.
berhadapan sama ujian akhir. Setiap kali dia datang ke kamar saya, Jumat, Sabtu, Minggu, itu dia datang bawa bangkelannya dia, bawa laptopnya, bawa tas sekolahnya dia untuk belajar. Dan setiap kali dia datang ke kamar saya, dia kalau buka pintu tuh, buka pintunya sambil deg-degan kata dia. Karena saya divonis mati. Jadi kalau dia buka pintu dia gini. Terus kalau saya oke, dia masuknya tuh senyum mukanya. Dan setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi yang fit. Jadi kalau dia buka pintu, saya either lagi makan coklat, lagi nonton TV, kondisi oke-oke aja, pintu kebuka saya begini, hai kak gitu. Jadi dia tenang. Jadi dia belajar di samping saya, belajar terus dan dia dengerin lagu lah dan lain sebagainya, dia tenang. Nanti ketika masuk hari Senin sampai hari Kamis, saya kolaps. Saya kondisi kritis. Kejang-kejang sampai mata saya sampai ke belakang semuanya, kritisnya luar biasa, hampir beberapa kali mati. Karena mengalami kalau istilah kedokteran sepsis shock. Leukosit saya, darah putih saya udah 0. Kejang-kejang sampai udah infeksi akut. Nanti tiba hari Jumat, Tuhan buat sedemikian rupa saya oke. Dia datang lagi. Sampai-sampai saya bilang gini sama istri saya, suruh si kakak di sini aja tiap hari. Setiap kali dia di sini saya oke. Ketika dia pulang saya gak oke lagi gitu loh. Tetapi berarti dia gak pernah lihat saya dalam kondisi kritis. Satu hari, di dalam kondisi-kondisi kritis yang dia gak tahu, dia kirimin voice note buat saya. Di voice note-nya dia ngomong begini, Dad, please don't ever go. Please walk me down the aisle one day, kalau aku nikah. Daddy harus ada di situ. Jangan pernah pergi, Dad. Itu voice note saya putar malam-malam ketika saya berdoa sama Tuhan. Saya giniin. Dengar Tuhan. Dengar gak? Dia mau aku sehat loh Tuhan. Dia mau aku nanti satu hari jalan sama dia sampai ke depan ketika dia di hari nikah dia. Dengar ya Tuhan. Aku mau pulang bukan di kantong jenazah. Aku mau pulang sehat Tuhan. Tiba lagi hari Jumat, saya dalam kondisi fit lagi. Dan itu terjadi berminggu-minggu. Saya bilang gini sama suster sama istri saya, jangan kasih tahu dia bahwa saya dalam kondisi kritis. Itu sebabnya dia belajar, dia dapat angka luar biasa, dia dapat beasiswa. Kalau dia lihat saya dalam kondisi kritis, dia gak bisa belajar, dia gak dapat angka baik, dia gak dapat beasiswa, dia gak berangkat, dia ada di tempat yang kita gak tahu di mana, dia hari ini gak pelayanan di tempat itu. Hari ini Tuhan mau dia ada di sana, karena ada segala sesuatu yang Tuhan sudah rangkaikan bagi hidupnya dia, untuk supaya dia tiba di situ. Dan ada pelayanan yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Di hari sebelum dia berangkat, saya kutip ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekarang tuh kapan? Pas udah lewat. Pas udah lewat semuanya, udah selesai semuanya, kita bisa deklarasi, aku tahu sekarang. Jadi waktu lagi lewatin masalah, ngucap syukur. Karena kita gak bisa lihat Tuhan lagi kerja. Musim boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, Tuhan izinkan semuanya itu, tetapi setelah itu dia mau kasih tahu sama kita, bahwa aku setia. Ini pekerjaan tanganku yang luar biasa. Dia pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, dia pertemukan kita dengan orang yang tepat. Itu Tuhan. That is God's faithfulness. Yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Yang kedua, setiap kali ada sebuah perubahan musim. Sebuah kesetiaan Tuhan yang Tuhan lagi pertontonkan kepada kita. Karena dia biarkan semua perubahan-perubahan itu terjadi. Dia lagi ingetin kita, nak, aku sudah ciptakan kamu segambar dan serupa seperti saya. Roma 8 ayat 29 mengatakan dengan jelas, dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jangan pernah berdoa bilang gini, Tuhan jadikan aku segambar dan serupa. Udah. Jadi harusnya doanya begini, Tuhan ingatkan saya bahwa saya segambar dan serupa seperti Tuhan. Kalau saya segambar dan serupa seperti Tuhan, berarti saya gak boleh gengsi. Saya gak boleh banding-bandingin hidup saya sama orang lain. Karena saya segambar dan serupa sama Tuhan. Saya ada reuni SMA beberapa tahun yang lalu.
Dan itu reuni ya nggak banyak sih orangnya ya. Tengah-tengah minggu di Jakarta pula. Saya tinggal di pusat, itu acaranya di selatan. Kalau saya naik mobil macet. Jadi saya pesen ojek langganan saya. Saya bilang sama dia, Mas, saya kasih ekstra 50.000, lu jangan tinggalin gua. Tungguin di sini ntar supaya gue pulang gampang gitu. Waktu saya sampai di tempat reuni, itu mobil-mobil mewah semua di depan. Saya dalam hati gini, wah teman-teman gue jadi hebat-hebat ya, punya mobil mewah-mewah gitu. Masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol, mereka kasih kartu nama. Hebat-hebat CEO, presiden, direktur, apa segala macam. Saya nggak punya kartu nama. Tiba-tiba teman saya ngomong gini, Bill, lu jangan percaya ya Bill, itu mobil-mobil yang di depan banyak yang disewa. Sama dipinjem. Jadi itu bukan mobilnya mereka, bukan. Lu ngapain mereka bawa mobil begitu? Supaya mereka mau kasih tunjuk sama teman-teman termasuk sama kita semuanya bahwa mereka itu udah hebat-hebat. Dan itu kartu-kartu nama juga banyak yang bodong. Banyak yang bohong. Jangan percaya. Setelah bubaran, nunggu di lobi dong. Semuanya naik mobil-mobil mewah. Mereka nanya, lu naik apa Bill? Naik ojek. Saya telepon tukang ojek saya. Dia datang ke lobi. Saya naik di depan mereka semuanya naik ojek. Bye. Waktu saya jalan di tengah jalan saya baru nyadar. Saya gak rasa minder. Saya biasa-biasa aja. Pas lagi jalan walaupun pegel-pegel 1 jam di jalan. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih aku merdeka banget. Karena aku segambar dan serupa seperti Tuhan. Gambar dirinya gak dirusak cuman gara-gara harta, jabatan, status, ketenaran. Karena kita gak banding-bandingin diri sama orang lain. Makanya hati-hati yang namanya gengsi itu bahaya. Yang namanya gengsi itu bahaya. Lagian orang yang gengsi gak pernah minta didoain. Gak ada orang gengsi minta didoain. Saya 25 tahun pelayanan gak ada orang gengsi datang ke saya ngomong gini. Pak Pendeta minta didoain. Buat apaan? Supaya saya terlepas dari gengsi. Gak ada. Orang gengsi dia gengsi untuk minta didoakan supaya dia karena dia ketahuan nanti dia gengsi. Bingung kan? Nah. Kalau belum ngopi lewat tuh makanya barusan. Orang gengsi untuk ngasih tahu bahwa dia gengsi gitu loh. Bingung kan? Itulah orang gengsi. Ya, saya duduk di sebuah kafe ini di Jakarta. Saya bilang sama teman saya tuh lihat nih di mall mewah gitu ya. Di depan ada 12 jenis mobil dan motor. Merek-merek terkenal lah, merek-merek mahal pastinya. Ditulisnya gini, kalau Anda punya merek mobil dan motor ini boleh parkir depan lobi. Nggak apa-apa, sah-sah aja kok. Supaya kelihatan mallnya mewah gitu ya, mobil-mobil mewah parkir situ. Saya bilang sama teman saya, ini ya kalau anak-anak Tuhan atau siapa aja lah yang nggak ngerti prinsip kebenaran, gambar ini dirusak tuh gara-gara gituan. Mereka akan berpikir apa? Aduh gue belum sukses, gue belum punya mobil kayak begitu, belum punya motor kayak begitu. Gue belum di dalam kasta tertentu gitu misalnya. Makanya saya bilang sama teman saya, satu hari ya. Kalau gue punya mall, gue akan tulis gede-gede di pintu lobi. Yang datang duluan, boleh parkir depan lobi. Mau mobilnya butut kek, mau naik sepeda kek, silahkan parkir di situ. Jadi kalau satu hari teman-teman lihat di depan lobi sebuah mall ada tulisan seperti itu, berarti itu mall punya saya. Kalau satu hari PVJ ada tulisan begitu, berarti PVJ udah saya beli. Gereja ini saya waris ini gratis. Apa? Kata-kata nubuatan. Ada seorang kriminal, namanya Brian Nichols. Dia pemerkosa. Dan dia mau diadili di hari pengadilan dia. Di kota Atlanta. Dia dijaga sama polwan. Penjaganya rupanya kurang ketat. Dia berhasil mengambil pistolnya polwan itu. Dan dia pukul kepalanya sampai koma. Dia masuk ke dalam ruang pengadilan. Dia bunuh 3 orang. Hakim, reporter sama salah satunya polisi. Dia lari, dikejar sama polisi. Dia sempat berusaha mengelabui polisi, dia tukar mobil. Selagi dia tukar mobil, orang yang punya mobil dibunuh lagi sama dia. Singkat cerita, dia akhirnya end up di dalam sebuah rumah yang punya namanya Ashley Smith. Wanita ini adalah wanita yang sangat cinta sama Tuhan. Ashley Smith disandra 7 jam sama dia. Polisi nunggu di luar, todong pistol. Sebelum sampai 7 jam, Ibu Ashley Smith bilang begini sama Brian Nichols. Daripada kita lama-lama di sini, kamu pelototin saya dengan pistol, kamu baca nih buku.
Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Bulan Desember kemarin saya ke gerejanya dia karena kita menerbitkan bukunya di sini. Jadi kita ketemu sama bagian publishingnya di sana. Gerejanya luar biasa. Brian Nichols baca 1-3 kalau nggak salah, pasal pertama dari buku itu. Kenapa kamu diciptakan? Kenapa kamu ada di dalam dunia ini? Dia baca, dia sadar bahwa dia segambar dan serupa seperti Tuhan. Brian Nichols meletakkan pistolnya. Dia menyerahkan diri kepada polisi, dia bertobat hari itu. Setiap kali ada sebuah perubahan, Tuhan lagi ngingetin kita bahwa kamu adalah segambar dan serupa seperti saya. Jadi di dalam semua perubahan dalam hidup ini, ketika kita mulai tidak setia, ketika kita mulai tergoncang iman kita, Tuhan selalu menggunakan kesempatan itu. Dia selalu ingetin kita, nak ingat loh, kamu segambar dan serupa seperti saya. Walaupun kita gagal, kita tetap anak. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Itu Tuhan. Yang ketiga, setiap kali ada sebuah perubahan, Tuhan lagi bilang sama kita bahwa aku lagi menguji iman dan karaktermu supaya kamu makin bertumbuh, supaya kesetiaanmu tidak goyah. Kalau kamu gagal sekarang, supaya kamu tidak gagal di waktu yang berikutnya. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Satu hari saya ada di dalam sebuah penerbangan pesawat yang sangat tinggi, sekitar 12.000 km di atas permukaan air laut, 37-38.000 feet kaki di atas, dan terbang dengan pesawat 777, Boeing 777 itu pesawat terbesar dengan 2 engine. Saya duduk di belakang penerbangan 17 jam dengan anak saya, berduaan aja. Malam hari di ketinggian yang sangat tinggi itu, pesawat itu tergoncang dengan turbulensi yang sangat parah. Saya karena suka dunia aviasi, saya udah paham dunia aviasi. Gak ada satupun pesawat di zaman modern ini yang jatuh gara-gara turbulensi, gak ada. Kecuali kesalahan pilot. Tapi tetap aja kita ini ada di atas, tetap aja saya nervous. Karena pesawatnya goyangnya minta ampun, waktu saya buka kaca malam-malam itu sayap udah begini-begini nih sayapnya. Goyangnya minta ampun sampai guprak begitu-begitu. Ini bukan di darat, ini di atas gitu kan. Udah gitu orang-orang udah kelihatan bahasa tubuhnya semuanya tegang. Di sebelah kanan saya, di tengah, di bangku tengah, itu ada seorang bapak yang diapit sama 2 anaknya yang kira-kira umurnya 3-4 tahun. Dan bapak itu juga udah nervous, udah begini, dudukin. Itu 2 anak, karena pesawatnya goyang-goyang, dua-duanya begini, sambil megangin bapaknya, dua-duanya begini. Sambil ketawa-ketawa. Kelihatan kayak mabok juga gitu. Saya waktu ngeliat mereka goyang-goyang, saya sama anak saya ketawa akhirnya. Kita baru nyadar, iya ya, ketakutan cuma di dalam sini. Bagi kita ketakutan, bagi mereka tuh ayunan. Tiba-tiba turbulensinya berhenti, dan semua turbulensi pasti akan ada waktu berhenti. Waktu dia berhenti, fasten seat belt sign-nya off, semua bahasa tubuhnya kelihatan relax, lega semuanya, kecuali itu 2 anak. Mereka bilang begini sama bapaknya, Dad, kok udahan Dad? Gitu. Ya udahan lah, masa lu mau terus goyang-goyang? Saya ketawa di situ. Saya belajar sesuatu dari mereka. Ketika hidup kita sedang digoncang-goncang, kita lagi berjalan sama raja atas segala raja. Kita akan dibawa sampai ke seberang, pasti aman dan nyaman sama Tuhan. Setiap kali ada goncangan, dia lagi ngingetin kita, nak, kamu gak apa-apa kamu kemarin gagal, kamu ulang lagi ya, selalu ada kesempatan kedua sama saya. Saya tetap mengasihimu. Aku tahu kamu pasti akan gagal dalam kesetiaanmu. Tetapi kamu harus tahu, kamu punya Bapak yang selalu setia sama kamu. Saya tidak akan pernah sedetik pun tinggalin kamu. Because I'm faithful to you. Orang bisa tinggalin kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dia akan sampai ke ujung sama kita. Dia akan bawa kita sampai ke seberang sama dia. Yang keempat, setiap kali ada perubahan, Tuhan lagi ngingetin kita, ya, bahwa nak, kamu harus paham prioritas kamu harus paham kesetiaanmu yang kamu gagal kemarin itu, kamu balik lagi ke situ nak. Saya waktu pegangin selangkaimu, Tuhan lagi ngasih tahu sama saya, Bill, kenapa sel grup kamu, kenapa kelompok sel kamu tutup? Kenapa prioritasnya itu kamu tinggalkan, itu prioritas Bill. Jadi di dalam sebuah perubahan dalam hidup ini, Tuhan lagi ngasih tahu sama kita, yuk balik ke dalam prioritasmu. Paulus, dia mau pergi ke Roma, disuruh pergi ke Roma, dan dia numpang sama sebuah kapal barang yang muatannya gandum.
Dan kapal itu berlayar dari Alexandria pergi ke Roma. Kapal itu lagi transit, dia naik ke atasnya, ada 270-an orang di dalamnya. Tiba-tiba kena badai. Kapal itu prioritasnya apa? Gandumnya. Karena gandumnya harus dibawa sampai ke Roma, mereka unloading di sana dapat duit. Itu kapal kargo soalnya. Jadi prioritasnya gandumnya. Nah waktu terombang-ambing sama badai, mereka akhirnya tahu bahwa prioritas dalam hidup mereka bukan gandumnya lagi, tetapi nyawa mereka. Mereka harus buang muatan ke laut supaya mereka jadi ringan kapalnya. Itu yang terjadi. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-18 mengatakan begini. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pertama muatannya dibuang. Kemudian ayat yang ke-38 akhirnya prioritas yang tadinya mereka pikir itu prioritas, enggak jadi prioritas lagi. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Akhirnya yang tadinya dipikir prioritas nggak jadi prioritas lagi. Satu hari ada teman saya yang beli mobil hitam metalik, mobil baru. Setiap hari dicuci mobilnya. Satu hari ketika dia pulang, dia nggak cuci mobil karena dia kecapean, dia tidur. Plus waktu dia habis pulang itu, mobilnya itu baru kena hujan, jadi kotor banget. Anaknya yang masih 5 tahun ngelihat mobilnya kotor dan ngelihat papanya lagi tidur, punya inisiatif yang sangat baik. Aku mau cuciin mobil papa. Jadi dia ambil ember, dia isi dengan air sabun, kemudian dia mulai bingung, ngegosoknya pakai apa? Karena kanebonya ada di dalam mobil. Dia mulai bingung, kemudian dia mungkin berpikir begini, si mama kalau lagi gosok-gosok dandang di dapur pakai serabut kawat tuh bersih. Jadi aku ambil aja serabut kawat yang ada di dapur. Dia ambil, dia celupin ke air sabun, dia gosok tuh mobil hitam metalik. Bunyi dong, ngik, kan metal sama metal. Setelah dia selesai, dia gosok semua mobil, dia siram sama air, dia menjerit. Karena tuh mobil baret semua dari depan sampai belakang. Bapaknya bangun, bapaknya menjerit, mereka menjerit bareng. Di saat itu bapaknya hampir tampar dia. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus bilang begini, kalau kamu tampar dia, kamu akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan hatinya. Prioritasmu adalah anakmu, bukan mobilmu. Lihat hatinya, jangan lihat perbuatannya. Si bapak nangis, dia peluk tuh anak, mereka berdua menangis. Si anak menangis karena menyesal, si bapak menangis karena mobilnya baret. Tetapi paling tidak dia belajar di dalam sebuah perubahan yang cepat. Dia tahu prioritas dalam hidupnya. Amin. Di dalam setiap apapun perubahan dalam hidup kita, Tuhan akan menggunakan semua itu, semua masalah. Untuk dia terus kasih tahu sama kita supaya kita belajar setia. Supaya semua kesetiaan yang tadinya kita setia, terus kita gagal, Tuhan lagi balikin ke dalam prioritas-prioritas itu. Jadi saya percaya satu hari, kalau apapun terjadi dalam hidup kita, apapun perubahan dalam hidup kita, selalu yakin dan tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah gak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Dan itu sebabnya, seperti Alkitab katakan, kita berharap kepada sauh, kepada Tuhan yang akhirnya menjadi harapan itu menjadi sauh yang kuat dalam hidup kita. Ya, yang terakhir, di dalam setiap perubahan dalam hidup kita, hal yang sangat sederhana, Tuhan itu selalu mengingatkan kita tentang janjinya. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini klise lah kedengarannya, Tuhan janji lagi gitu ya. Coba lihat Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 40. Dikatakan begini. Pada waktu hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nih Yesus lagi ngajakin mereka naik perahu bertolak ke seberang. Sebentar lagi di kisah ini akan ada badai. Tuhan Yesus tahu gak akan ada badai? Tahu. Sebentar lagi waktu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, dia akan tidur. Dia tahu gak dia akan tidur? Tahu. Kemudian dia memperkatakan marilah kita bertolak ke seberang. Itu artinya adalah kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kalau saya ajak teman-teman nyebrang dari nyebrang PVJ depan sini, yuk nyebrang yuk sama saya gak bisa kasih jaminan. Saya gak bisa kasih jaminan kita nyampe dengan selamat. Tetapi kalau Yesus yang ngajak marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Murid-muridnya gak mudeng, gak paham bahwa ini yang mengatakan Yesus gitu loh. Oke, mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Banyak orang ketika ada badai bilang begini, lebih baik tahu gitu gue tinggal aja tadi di situ, di tepi, daripada gue ikut prinsip dalam hidup ini. Mendingan kita ada di dalam perahu, ada badai, ada Yesus, daripada ditinggalkan di tepi, gak ada badai, gak ada Yesus. Gak ngalamin Tuhan. Mendingan ada di perahu, ada badai, ada Yesus. Hidupnya bertumbuh. Lebih baik begitu toh? Ya. Sekarang dikatakan begini sama firman Tuhan. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Mereka panik. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Harusnya jangan dibangunin. Kan Yesus di situ, gak mungkin mereka mati. Kan dia udah bilang marilah kita bertolak ke seberang. Udah pasti sampai ke seberang. Harusnya jangan dibangunin. Mereka panik. Dibangunin Yesusnya. Mereka katakan begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus dengan kasih karunia dia bangun, menghardik angin itu. Dan mengatakan kepada danau itu, diam tenanglah, angin reda, danau menjadi teduh sekali. Kemudian ayat terakhir, ayat 40, dia katakan begini kepada murid-muridnya. Makasih ya guys, udah bangunin saya. Hampir loh kita mati bareng. Thank you loh guys, aku sampai deg-degan barusan. Aduh thank you banget udah dibangunin. Hampir kita tenggelam bareng. Dia gak ngomong gitu. Dia bilang begini, kenapa kamu begitu takut? Terus dia katakan kalimat yang paling nampar. Kenapa kamu gak percaya? Why didn't you believe me? Karena aku udah ngomong di awal. Makanya ya kalau yang naik perahu ini adalah teman-teman dari college CLCC. Pasti ayatnya beda. Karena semua pasti gak ada yang bangunin Yesus. Betul gak? Kelihatan muka-muka beriman soalnya. Di awal ayat masih sama. Sampai ombak menyembur masuk masih sama tuh ayatnya. Tetapi di atas sudah beda sih. Yesus berlayar bersama teman-teman college CLCC. Udah beda. Dia gak sama murid-muridnya. Dia udah capek sama muridnya. Sana-sana loh. Gue sama mereka, these guys are cooler than you ya. Udah sana. Ombak menyembur masuk. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di dalam kapal. Nah setelah itu ayatnya berubah. Beda sama yang tadi. Jemaat college CLCC bergandengan tangan. Nah berubah kan ayatnya. Dan mereka berteriak, jangan bangunkan Yesus. Beda kan ayatnya? Beda ayatnya. Ada satu yang teriak, gila aja lo bangunin mati lo kita ntar. Kenapa dia berteriak sendirian? Karena dia cuma datang ibadah Paskah sama Natal doang. Imannya goyah. Makanya datang tiap minggu. Imannya goyah. Teman-temannya bilang gini, enak aja jangan bangunin, makanya datang tiap minggu. Jam 4 tahu. Jangan nongkrong doang di Starbucks di bawah, datang ibadah gitu. Setelah itu ayatnya berbunyi begini, akhirnya Yesus sampai dengan jemaat college CLCC sampai ke seberang. Di situ baru Yesus bangun. Dan dia katakan begini, wahai jemaat college CLCC, besar imanmu. Luar biasa engkau. Dahsyat engkau. Thank you ya gak bangunin aku. Itu pas dia ngomong begitu, ombak udah segini di dalam kapal. Tapi semuanya cool aja. Iya Tuhan, takut juga sih Tuhan. Tapi imannya luar biasa. Kelihatan muka-mukanya. Muka-muka cinta Tuhan, muka-muka setia semua di sini. Ya. Jadi saya percaya musim boleh berubah, badai boleh datang, iman kita tetap teguh. Kita setia karena Tuhan terlebih dahulu setia untuk kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat sore yang indah ini. Terima kasih buat pengalaman dengan Tuhan. Dunia boleh berubah, dunia tidak ada kepastian, tetapi Tuhan selalu penuh kepastian. Banyak orang gak setia, bahkan kami gak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Your faithfulness is amazing, oh Lord. Terima kasih Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan, karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami masih bernafas, kami masih hidup. Walaupun kami ada masalah, justru Tuhan menggunakan masalah itu untuk mengingatkan kami bahwa kami harus kembali ke dalam kesetiaan kami. Kami bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh menjadi dewasa seperti Petrus katakan, bertumbuh di dalam Injil kasih karunia. Itu sebabnya kami gak tersesat, itu sebabnya kami gak kehilangan pegangan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat hari esok. Dan kami tahu perjalanan kami bersama dengan Tuhan adalah perjalanan iman yang sangat nikmat.
Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman ini karena kami juga adalah manusia-manusia yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.